di hari ini adalah PPEPP penyusunan SOP sebenarnya judul yang asli demikian. Tetapi lalu saya geser menjadi SOP dalam sistem penjaminan mutu internal. Mungkin nanti biar Bapak Ibu menilai sendiri di mana barangkali dari judul itu yang agak kurang pas sebenarnya. Mungkin ini yang jadi tentu di sini sebenarnya PPT yang saya siapkan sebenarnya sampai teknis penyusunan SOP, tetapi mungkin saya awali dengan sistem penjaminan mutu internalnya dulu saya jelaskan, lalu baru ke teknis penyusunan SOP. Saya yakin sebelumnya kan sudah dapat teori tentang penyusunan SOP ya Bu Nur ya? Iya, sudah Pak. Oke. Mungkin inilah kalau ada pengulangan nanti di skip aja lah, yang pengulangan nanti bisa saya beritahu jadi bagian-bagian yang kira-kira tidak perlu saya jelaskan bisa saya skip, bisa saya percepat. Saya mulai dengan targetnya adalah audien memiliki persamaan persepsi tentang siklus sistem penjaminan mutu. Lalu ini sebagai awal untuk menghantarkan di mana posisi SOP dalam konteks sistem penjaminan mutu internal di IAIN Samarinda. Tentu kami akan menjelaskan bagian-bagian yang ya ini pengalaman di UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu berikutnya adalah teknik. Diharapkan nanti audien memiliki penguasaan teknik teori tentang penyusunan SOP. Dan berikutnya mungkin ada beberapa hal teknis kaitannya dengan harapan terakhir adalah terbentuknya keterampilan dalam menyusun SOP sebagaimana yang saya sampaikan di sebelumnya. Kalau menyusun SOP sebenarnya gampang sekali ya. Mungkin yang saya sampaikan itu adalah yang terlalu lengkap itu. Di kami sekarang dicoba disederhanakan. Contoh yang kemarin yang saya berikan itu terlalu banyak, ada prasyarat, ada ini dan sebagainya. Sebenarnya yang paling esensial mengatur SOP yang penting ada langkah-langkah atau prosedur kegiatannya, prosedur baku dari kegiatannya. Biasanya cukup dituliskan dalam bentuk dalam bentuk flowchart. Nah, yang penting sebenarnya flowchart-nya itu yang perlu diketahui bersama oleh yang melakukan pelayanan maupun yang mendapat pelayanan. Mungkin itu saya mulai mungkin sebelum masuk ke SOP, kita berbicara tentang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Di dalam undang-undang ada berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ada di pasal 52 ayat 3, sistem penjaminan mutu, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, karena ini ditetapkan Menteri, lalu Permen tentang sistem penjaminan mutu itu tertuang pada Permendikbud nomor 62 tahun 2016 ya. Sementara yang SN-Diktinya tertuang pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi ini sebenarnya menjadi landasan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Lalu di samping itu sebenarnya ada pasal 55 ayat 8 tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi. Nah, ada SPMI, ada SPME sebenarnya dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu ada dua istilah yang dikenal, yaitu SPMI dan SPME. Kalau SPMI itu dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kalau SPME-nya atau lebih tepatnya disebut dengan akreditasi.
Itu diatur tersendiri sebenarnya. Yang pelaksananya adalah BAN PT, dimandatkan ke BAN PT. Nah, ketentuan-ketentuan tentang akreditasi itu dituangkan dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Ini yang terbaru yang ini. Kalau sistem penjaminan mutu pendidikan tingginya masih Permendikbud nomor 62 tahun 2016. Jadi belum diadaptasi sesuai dengan kondisi yang terbaru. Saya ingin mengawali menyamakan persepsi tentang mutu pendidikan tinggi. Ya, mutu didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas SNDT dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi bicara mutu adalah bicara kesesuaian antara pelaksanaan atau proses akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut dengan standar. Nah, bicara standar sebenarnya seharusnya standar itu bukan SNDT, tetapi standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi itu. Jadi disebut dengan standar pendidikan tinggi, mestinya IAIN Samarinda, mestinya demikian. Kalau di kami standar pendidikan tinggi UIN Sunan Ampel. Nah, standar pendidikan tinggi UIN Sunan Ampel ini turunan dari SNDT ditambah dengan standar penciri UIN Sunan Ampel itu sendiri. Kalau di kami bicara tentang standar kan ada standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Nah, kalau standar penelitiannya ada 8, standar pendidikannya ada 8, standar penelitiannya ada 8, standar pengabdian juga ada 8. Masing di kami penambahannya adalah implementasi integrated twin tower dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Jadi itu penambah atau penciri standar sebagai penciri UIN Sunan Ampel kalau kita baca. Lalu ini kira-kira definisi mutu yang tertuang dalam tata aturan yang berlaku di sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tentu banyak definisi mutu sebenarnya dalam perspektif berbagai macam teori ya. Ada yang mendefinisikan mutu sebagai kepuasan pelanggan. Tetapi ada lagi yang mendefinisikan mutu adalah keterpenuhan keterpenuhan kepuasan, keterpenuhan ekspektasi pelanggan. Jadi ada yang mendefinisikan demikian. Lalu ada lagi yang mendefinisikan mutu sebagai performance, sebagai capaian atau sebagai kinerja. Jadi kinerja sebuah institusi atau kinerja para pelaku institusi tersebut. Jadi ada yang mendefinisikan mutu dengan berbagai macam perspektif. Nah, dalam konteks tata aturan yang berlaku di Indonesia, tentu yang ini yang kita gunakan yaitu kesesuaian atau bahasa kerennya compliant. Jadi praktek compliant dengan standarnya, itu yang dimaksud dengan mutu. Lalu berikutnya saya ingin menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu itu adalah sebuah kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi SPM Dikti itu kegiatan atau proses sistemik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan juga berkelanjutan atau continuous quality improvement. Jadi peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, lalu yang berikutnya bicara tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, lalu ada yang berikutnya adalah SPMI sebenarnya dijabarkan menjadi SPMI, sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tersebut.
Kalau ini adalah kegiatan sistemik yang dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Mungkin ini yang perlu disepakati bersama di awal sebenarnya. Lalu SPM Dikti tadi ada SPMI, ada SPME. Kalau SPM itu adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh Ban PT. Siklusnya berbeda antara SPMI dan SPME. Nanti ada bicara tentang siklus ya dalam skemanya demikian. Yang ini saya kutip dari PPT-nya sosialisasi tentang sistem penjaminan mutu dari Kemendikbud. Jadi SPMI itu ada dua, ada SPMI, ada SPME. Yang SPMI-nya itu ada, ini namanya siklus. Jadi bicara PPEPP itu adalah siklus. Siklus itu apa ya? Proses yang berkelanjutan dan berputar gitu. Mulai dari P pertama penetapan standar, lalu pelaksanaan, lalu evaluasi pelaksanaan, lalu pengendalian dan peningkatan standar. Jadi bicara tentang PPEPP itu sebenarnya adalah disebut dengan siklus SPMI. Jadi siklus SPMI. Sebuah sistem penjaminan mutu internal itu dikatakan sudah berjalan apabila keempat kegiatan ini sudah dilakukan di perguruan tinggi itu. Jadi mulai P pertama, P kedua, lalu E, lalu P yang kedua yang terakhir. Ada 5. Boleh dikatakan rukun lah dalam sebuah sistem penjaminan mutu internal. Kalau perspektifnya ISO kan siklusnya ada 4. Jadi PDCA, plan, do, check, dan plan, do, check, dan action. Ya. Jadi sebenarnya memiliki kesamaan itu. Nah, tentu salah satu dari 5 langkah dalam satu siklus itu tentu tidak boleh hilang satu bagian dari proses itu. Nah, SOP adalah bagian dari standar ya. Sebenarnya bukan bagian dari siklus. Jadi kalau tadi ada PPEP penyusunan, sebenarnya PPEP ini melekatnya pada SPMI bukan pada SOP. Nah, kalau siklusnya SPME akreditasi hanya ada 3. Jadi mulai dari evaluasi, penetapan, lalu pemantauan atau pengendalian. Jadi hanya ada 3 siklus. Mungkin itu yang ingin saya jelaskan. Pertama, kaitannya posisi PPEPP dalam konteks sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Nah, bicara mutu tadi bicara tentang kesesuaian dengan standar. Tentu standarnya ini. Jadi ada standar pendidikan tinggi yang diturunkan dari SNDP yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu. Di kami ada penambah masing-masing untuk standar pendidikan, standar penelitian dan pengabdian itu masing-masing ada 1. Itu sebenarnya kaitannya dengan amanah statuta di perguruan tinggi kami, yaitu tentang integrasi keilmuan. Lalu standarnya diberi nama, standar penciri UIN-nya itu diberi nama sebagai standar implementasi integrated twin tower dalam pembelajaran. Lalu ada standar implementasi integrated twin tower dalam pengabdian masyarakat. Demikian juga standar implementasi integrated twin tower dalam penelitian. Jadi ini adalah standar penciri di kami di UIN Sunan Ampel. Standar ini mengatur tentang bagaimana integrasi keilmuan dalam pembelajaran, dalam pendidikan secara umum, bukan hanya dalam pembelajaran, karena akan dimulai dari mendesain kurikulum sebenarnya. Jadi bagaimana integrated twin, jadi platform pendidikan di UIN Sunan Ampel itu disebut dengan integrated twin tower. Jadi integrasi 2 menara ilmu, yaitu
Islamic Studies dengan science ya, science atau social science atau humaniora dan sebagainya. Jadi ada dua, boleh dikatakan ini ilmu umum lalu ilmu keagamaan, ada dua tower lalu diintegrasikan. Kira-kira demikian. Lalu berikutnya bagaimana itu akan diimplementasikan dalam mendesain kurikulum. Kira-kira itu beberapa standar tambahan yang diberlakukan di UIN Sunan Ampel. Saya kurang tahu apakah di Samarinda juga sudah memiliki standar penciri di IAIN Samarinda. Lalu ujung dari sistem penjaminan mutu internal itu adalah tentunya adalah akreditasi sebenarnya atau SPME. Nah, tentu harapannya adalah akreditasi kita adalah akreditasi prodi yang unggul. Sudah A semua prodinya atau gimana? Sudah masih B? Boleh? Jadi ujung dari sistem penjaminan mutu internal tentunya adalah capaian akreditasi yaitu SPME atau sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, dalam konteks akreditasi yang sekarang ada pergeseran paradigma tentu agak berbeda dengan akreditasi yang model lama ya, yang menggunakan instrumen akreditasi program studi 4.0 sekarang bergeser menjadi IAPS 4.0 ya. 4.0 itu sebenarnya ini akreditasi yang generasi keempat sebenarnya ya. Instrumen akreditasi program studi generasi keempat. Kalau yang IAPT-nya generasi ketiga. Nah, dalam akreditasi yang sekarang itu dokumennya bukan borang, lalu ada dua dokumen yang akan diusulkan ketika akreditasi prodi ataupun akreditasi perguruan tingginya. Yang pertama adalah laporan kinerja program studi yang disebut LKPS, lalu ada laporan evaluasi diri. Ya, dua dokumen ini yang harus dikirim ke Ban PT ya pada saat mengusulkan akreditasi baru. Kalau dulu ada borang, ada LED dulu. Kalau borangnya ada dua, borang program studi dan borang fakultas kalau. Lalu ada evaluasi diri. Nah, dalam konteks yang sekarang cukup dua, laporan kinerja program studi dan yang kedua laporan evaluasi diri. Nah, konteks proporsi penilaiannya hampir berimbang. Jadi antara LED dan LKPS hampir berimbang, antara 55% dengan 45%. Jadi sama-sama besar proporsi penilaiannya. Beda dengan dulu kalau evaluasi diri hanya berkontribusi terhadap nilai akhir itu sebesar 10% saja. Nah, ini yang perlu dicermati sebenarnya konteks akreditasi program studi yang baru ini. Ada sesuatu yang berbeda dari akreditasi yang model lama. Kalau model lama itu kan paradigmanya adalah input, proses, output. Yang sekarang itu tidak proses, tetapi output atau outcome. Jadi paradigmanya. Artinya semua yang dicantumkan dalam laporan evaluasi diri maupun dalam LKPS itu adalah outcome program studi tersebut. Outcome itu lebih tepat mungkin disebut dengan kinerja sebenarnya. Jadi bukan hanya output tapi outcome. Jadi misalkan banyaknya penelitian dosen yang dipublish di jurnal internasional. Itu adalah kinerja program studi. Banyaknya dosen yang bergelar doktor di program studi itu.
Nah, untuk dapat A itu kalau di akreditasi yang sekarang itu minimal 50% itu A, dalam konteks dosen yang berkualifikasi akademik doktor. Jadi kalau 50 doktornya minimal 50% itu A untuk poin itu. Demikian juga untuk dosen program studi misalkan yang berjabatan akademik lektor kepala atau guru besar itu minimal 70% untuk A. Nah, dalam konteks seperti ini kan tidak bisa direkayasa. Jadi akreditasi sekarang itulah yang agak berbeda. Jadi lebih ke output, lebih ke outcome ya, outcome bukan output tapi outcome. Jadi lebih pada capaian. Kalau dulu proses misalkan adakah kegiatan review redesign kurikulum. Nah, Bapak Ibu masih bisa merekayasa itu, membuat SK kegiatannya, lalu dan sebagainya. Ada proposal kegiatannya, ada ini dan sebagainya. Jadi kalau proses masih bisa direkayasa, tetapi outcome nggak bisa direkayasa. Itu betul-betul Bapak Ibu harus menyiapkan dari awal itu. Nah, dalam konteks yang sekarang lalu disebut dengan apa namanya, IKU IKT itu ya, IKU IKT program studi atau IKU IKT-nya UPPS, unit pelaksana unit pengelola program studi. Jadi ini yang harus disiapkan dari awal, karena secara umum indikator-indikator pada instrumen akreditasi prodi yang sekarang agak sulit untuk direkayasa atau agak sulit untuk dimanipulasi, kira-kira begitu, bukti-bukti fisiknya. Lanjut, nah pentingnya self assessment itu evaluasi diri itu sebenarnya ini pengalaman saya aja. Saya ilustrasikan begini nih. Jadi kalau di kami ini kan mungkin di Fakultas Syariah dan Hukum di fakultas kami di UIN Sunan Ampel pada umumnya sudah A itu prodinya. Yang lama ya, yang apa namanya, prodi-prodi yang lama itu sudah A semua. Tetapi ketika kami siapkan untuk akreditasi ulang atau reakreditasi menggunakan instrumen baru, ternyata cukup berat itu. Untuk mencapai nilai 300, di atas 360 itu kesulitan itu. Padahal kan untuk unggul itu 361 minimal ya untuk skornya. Ternyata ketika dicoba mereka untuk mengisi apa namanya, melakukan isian LKPS, lalu dihitung itu dengan evaluasi dirinya ternyata tidak mencapai 360. Itu artinya A itu tidak otomatis unggul gitu ya. Jadi yang sekarang A itu tidak otomatis ketika menggunakan instrumen baru itu ekivalen dengan unggul sebenarnya. Ini yang kami ingatkan ke prodi-prodi di seluruh prodi di UIN Sunan Ampel sebenarnya. Kita ini merasa sudah besar gitu, ibarat kucing yang bercermin merasa sudah jadi singa gitu, begitu. Ya, ilustrasinya ini. Nah, evaluasi diri itu sebenarnya isinya itu. Jadi seharusnya prodi melakukan self assessment atau evaluasi diri itu secara rutin tiap tahun, mengacu pada indikator-indikator IAPS yang baru itu, lalu dilaporkan ke dekan, lalu itu sebagai laporan dekan juga ke rektor ya. Nah, di kami dimulai tahun kemarin, jadi wajib program studi melakukan evaluasi diri sebagai laporan tahunan ke pimpinan. Lalu di mana posisi SOP dalam sistem penjaminan mutu internal? Nah, ini yang akan saya jelaskan berikutnya. Tentu SOP itu sebenarnya adalah salah satu dokumen yang harus dimiliki dalam sistem penjaminan mutu internal kita. Sebenarnya yang paling pokok adalah yang
atas sebenarnya, dua yang atas yang hitam. Yang pertama adalah bicara tentang kebijakan SPMI. Nah, ini wajib nih ditetapkan oleh kebijakan SPMI. Kalau di kami hanya ini rektor ini yang menetapkan. Lalu ada manual SPMI. Nah, manual SPMI itu mengatur tentang penetapan standar, lalu pelaksanaan standar, evaluasi standar, lalu pemantauan standar, dan peningkatan standar. Jadi manual itu ada 5 sebenarnya, mengikuti siklus PPEPP-nya tadi. Lalu berikutnya ada standar SPMI. Itu yang diturunkan dari SNTP tadi ditambah dengan standar penciri perguruan tinggi itu. Nah, SOP sebenarnya posisinya di luar ketiga yang di atas, kebijakan, manual, dan standar. Kalau SOP itu kan mengatur proses sebenarnya. Ya, SOP kalau lihat dari singkatnya kan standar operasional prosedur ya. SOP itu standar operasional prosedur sebenarnya. Jadi bagian dari standar sebenarnya. Tapi ini untuk SOP itu disusun dalam rangka untuk mencapai standar SPMI atau mencapai kinerja yang diinginkan. Kalau di kami ada 2 hal yang harus dicapai, yaitu standar. Yang kedua adalah IKT itu tadi, mengacu pada kriteria atau indikator kriteria yang ada di instrumen akreditasi program studi. Jadi diturunkan dari instrumen akreditasi program studi. Nah, ada 2 yang harus dicapai itu, dan dua-duanya harus diaudit, baik yang standar berbasis pada SNDP atau pada pada standar penciri unitnya maupun pada IKT yang ditetapkan juga oleh rektor. Lalu di samping SOP ada formulir sebenarnya, ada instrumen-instrumen yang harus dimiliki. Tentu dalam konteks hari ini adalah kita bicara tentang SOP-nya saja. Ya, Bapak Ibu monggo nanti untuk Jadi hari ini tentu kita fokus pada SOP saja. Jadi bagaimana teknik sekarang menyusun SOP yang SOP itu mengatur proses ya untuk mencapai kinerja tertentu. Jadi jangan lupa SOP itu adalah sebuah standar operasional prosedur. Jadi proses yang dibakukan untuk mencapai standar sebenarnya, mencapai standar SPMI-nya. Nah, saya tidak menjelaskan yang dari atas, sebenarnya ya turunannya dari atas ya, dari mulai visi misi perguruan tinggi, visi misi fakultas, atau fakultas itu sekarang disebut juga UPPS dalam konteks akreditasi ya, unit pengelola program studi. Lalu bicara kebijakan akademiknya ini harus ditetapkan dulu oleh rektor, lalu di breakdown menjadi standar, lalu ada standar, bisa jadi ada aturan-aturan yang mengatur untuk memenuhi standar itu. Ya, jadi ada peraturan-peraturan akademik. Misalkan di kami ada pedoman penyusunan kurikulum. Itu juga bagian penting dokumen yang harus dimiliki oleh fakultas. SPMI tentunya adalah ujungnya SPME. Nah, bicara tentang SPME, bukan hanya akreditasi nasional, ke depan tentunya kita harus menyiapkan pada akreditasi internasional, karena pada instrumen akreditasi yang sekarang ini bagian yang dituntut juga akreditasi internasional sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan, itu mau ke AUN-JE atau untuk ilmu-ilmu ekonomi tentunya berbeda. Kalau di kami ilmu sosialnya ke ASIK ya. Nah, ada lagi akreditasi eksternal ISO ya. Di kami yang ISO ini ada di
dua biro, sekarang di Biro AUPK dan Biro AKK sedang disertifikasi ISO 9001-2015. Sedangkan di Pasca sekarang sedang proses ISO juga, sertifikat ISO di Pasca Sarjana menggunakan seri ISO yang 21001-2018. Nah, jadi mengkonstruk atau membangun sistem penjaminan mutu internal ini harus sinkron atau harus inline dengan kebutuhan SPME-nya ya. Tergantung SPME-nya itu apakah BAN PT atau ISO tadi atau akreditasi internasional. Tentunya mestinya ini sekali jalan ini melayani ini tiga permintaan ini sebenarnya. Atau banyak permintaan di sebelah sini sebenarnya. Untuk itu sebenarnya bisa dipetakan Bapak Ibu. Jadi standar BAN PT, lalu standar nasional pendidikan tinggi, lalu ada klausul ISO, itu harus dipetakan itu. Harus dijejer sebenarnya. Nah, untuk indikator-indikator yang relatif sama itu bisa diukur atau diaudit secara bersamaan. Lalu menetapkan standar mana yang paling tinggi dari tiga tagihan tadi. BAN PT, misalkan ISO sama SNPP. Jadi perlu dipetakan kira-kira mana yang akan Bapak Ibu tetapkan sehingga kalau bisa ambil yang tuntutannya paling tinggi. Misalkan kalau yang paling tinggi adalah tuntutannya ISO, maka dalam konteks misalkan visi misi ya, keterlibatan penyusunan visi misi, sosialisasi visi misi. Ini kalau menurut ISO seperti apa tuntutannya? Menurut BAN PT seperti apa? Indikatornya meminta seperti apa? Oke, yang ini saya lewati deh, yang ini ya, karena ini lebih jauh. Saya fokus sekarang ke SOP. Saya lewati ini. Nah, banyak regulasi yang mengatur tentang SOP tentunya, tetapi di lingkungan Kemenag Bapak Ibu boleh dicek ini sebenarnya ada KMA nomor 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Agama. Ya, nanti Bapak Ibu kalau memerlukan boleh saya kirim ini, ini sudah bisa diklik, jadi saya linkkan. Oh ini ya, ini KMA-nya nih. Jadi KMA nomor 168 tahun 2010 tentang penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Agama. Oke. Ini saya tutup dulu. Oke. Sampai jam berapa Bu Nur? Ini masih cukup panjang ya. Lalu kalau definisi saya lewati aja deh. Nah ini. Nah beberapa istilah yang sering digunakan di beberapa perguruan tinggi ada SOB, ada POB dan sebagainya. Itu sebenarnya maknanya sama. Jadi kalau di kami istilahnya SOP. Hakikat SOP tentunya adalah petunjuk sebagai petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. Jadi suatu petunjuk bagaimana melakukan sebuah kegiatan. Dan itu dibakukan. Nah, itu harus dipahami oleh yang melakukan kegiatan itu maupun yang akan mendapat pelayanan dari kegiatan itu. Lalu SOP juga ditetapkan untuk menghindari miskomunikasi atau konflik dan permasalahan pada pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Lalu SOP juga disusun
akan menggambarkan secara detail cara bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Ada beberapa asas yang harus ditaati ketika menyusun SOP. Yang pertama, asas pembakuan. Jadi disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Dibakukan itu artinya disepakati bersama oleh institusi itu sendiri ya. Jadi sebenarnya yang dibakukan itu tentu kesepakatan di lembaga itu sendiri. Seperti yang kemarin saya kirim beberapa SOP itu yang digunakan di kami, yang disepakati di kami. Nah di tempat Bapak Ibu monggo diadaptasi itu seperlunya ya, diadaptasi seperlunya. Jadi boleh dibuang beberapa bagian yang tidak penting. Kalau di kami dibuang itu bagian di depan prasyarat itu dihilangkan, sekarang cukup pada flowchart-nya sebenarnya. Pada langkah-langkah kegiatannya saja yang kami ambil. Karena itu yang akan diaudit, yang akan dicek. Lalu berikutnya adalah asas pertanggungjawaban. Jadi SOP harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi, bentuk, prosedur, standar yang ditetapkan. Lalu asas kepastian. Ini sebenarnya SOP itu kenapa harus disusun dalam rangka memberikan kepastian pada customer ya, pada pelanggan yang akan mendapat pelayanan itu. Oke, lalu ada asas keterkaitan, ada asas kecepatan dan kelancaran. Ini kepastian waktu sebenarnya, bicara tentang kepastian waktu. Jadi berapa lama sih yang dibutuhkan ketika misalkan Bapak Ibu melayani mahasiswa ketika legalisir ijazah. Lalu apakah berapa lama ketika mahasiswa akan mengurus izin cuti belajar? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat pengantar untuk melakukan penelitian? Nah, inilah SOP sebenarnya. Lalu yang lain saya lewati. Nah, prinsip-prinsip dan yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika menyusun SOP diantaranya adalah SOP-nya harus ditulis secara jelas, clear. Tidak boleh ambigu ya, tidak berbelit-belit. Jadi simpel saja sesuai alur yang disepakati di tempat Bapak Ibu. Tentu ujungnya adalah ketercapaian standar atau ketercapaian kinerja sebenarnya. Jadi kan ini ditulis jelas, clear, tapi jangan lupa tujuannya harus fokus pada tujuan ketercapaian standar. Lalu yang kedua, prinsip penyusunan SOP itu harus dapat menjadi pedoman yang terukur, baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan. Jadi kepastian kalau ada biaya, ini penting itu. Rincian lamanya waktu yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya ketika menyusun SOP yang perlu diperhatikan adalah SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan. Makanya di PIC masing-masing langkah mesti ada PIC-nya itu, ada penanggung jawabnya. Itu harus clear. Jadi di langkah ini siapa yang bertanggung jawab, di langkah berikutnya. Kalau mau mahasiswa tadi mengajukan izin cuti belajar itu kemana pertama, lalu lanjut kemana, siapa, ke meja yang mana, kan begitu. Nah, lalu yang keempat, SOP harus mudah dirumuskan dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. Ya. Lalu yang terakhir, SOP dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan. Jadi jika terjadi kendala, ini mudah kira-kira di bagian mana itu tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Oke.
Cukup terlalu lama ini, Bu Nur? Kalau oke, yang berikutnya, nah ini bicara tentang SOP dikaitkan dengan ini ya, dengan siklus tadi, siklus SPMI. Bicara siklus SPMI kan tadi ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian, ada peningkatan. Nah, dalam konteks SOP juga demikian nanti. Jadi jangan lupa ini ditetapkan, itu harus ada penetapan kapan berlakunya itu SOP itu ya. Nah, tentu kalau ini bagian dari dokumen SPMI, sebenarnya bisa penetapannya bisa bersamaan dengan dokumen SPMI keseluruhan. Jadi mulai dari kebijakan SPMI-nya, lalu manual SPMI-nya, lalu standarnya, plus SOP-nya. Jadi ini harus pertama ditetapkan. Kalau di kami dokumen SPMI itu ditetapkan dengan SK Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat. Lalu dilaksanakan, lalu dievaluasi. Nah, evaluasinya bisa dalam bentuk audit. Oke. Jadi audit atau bisa jadi dalam bentuk monitoring, bisa jadi dalam bentuk asesmen, penilaian. Gitu. Jadi misalkan standar tentang apa namanya SOP tentang penyusunan skripsi ya. Jadi problem kalau di kami misalkan SOP penyusunan skripsi itu kebanyakan mahasiswa kita itu kan lama, selesainya itu lama. Ada yang melewati batas waktu yang seharusnya. Skripsi itu kan mestinya kurun interval waktunya 6 bulan sih sebenarnya. Tetapi sering melebihi term waktu yang ditetapkan 6 bulan tadi. Ada yang ngolor sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Lalu ini kan bisa ditelusuri sebenarnya, dievaluasi kira-kira di bagian mana itu problemnya, ada di bagian mana ya, ada di langkah yang mana sih sebenarnya. Tentu pada umumnya di bimbingan ya sebenarnya, di bimbingan. Tapi bimbingan itu sebenarnya dapat dirinci itu konteks apa sebenarnya dia mengalami kesulitan. Apakah pada penyusunan instrumen atau pada pengambilan data atau pada langkah yang mana. Lalu kalau itu ditemukan, hasil evaluasinya sudah ditemukan, tentunya bagaimana cara mengatasi itu. Nah, adakah tindakan-tindakan preventif sebenarnya? Adakah tindakan-tindakan preventif untuk menghindari ketidaksesuaian prosedur itu sebenarnya? Oke, tentu kalau sudah sesuai ini bisa ditingkatkan sebenarnya. Misalkan lama waktunya bisa dipersingkat ya. Jadi kalau batas waktu yang ditetapkan penyusunan skripsi itu 6 bulan, bisa jadi kalau memang sudah terpenuhi, misalkan bimbingan itu semua dosen sudah memenuhi 6 bulan. Itu lama waktunya Bapak Ibu bisa tentukan, bisa tingkatkan itu. Jadi di SOP tidak 6 bulan lagi, misalkan maksimum 5 bulan misalkan. Nah, lama waktu itu boleh diubah sebenarnya. Itu yang dimaksud peningkatan dalam konteks SOP sebenarnya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Ya, ini konteks PPEPP-nya SOP tadi sebenarnya, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan, dan jadi saya beri contoh tadi evaluasi bimbingan skripsi ya, evaluasi bimbingan skripsi. Oke, begitu Bapak Ibu. Nanti bisa didiskusikan ya. Yang ini saya skip saja lah, yang nggak terlalu penting ini. Ini jenis-jenis SOP, ada SOP teknis, lalu ada SOP administratif, ada SOP dalam bentuk besar,
Jadi ada beberapa SOP yang skupnya besar, lalu diatur lagi dalam beberapa sub dalam bentuk mikro gitu, SOP yang mikro. Jadi bagian dari SOP yang besar tadi. Bicara tentang penetapan sistem penjaminan mutu itu besar, lalu di dalamnya misalkan ada sub bagian lagi SOP. Nah itu Bapak Ibu boleh itu, tetapi jangan terlalu kecil mikronya itu, karena bagian-bagian tertentu kalau kegiatannya terlalu sederhana, terlalu kecil, sebenarnya tidak perlu diatur dengan menggunakan SOP, cukup diatur dengan menggunakan instruksi kerja. Jadi ada lagi IK istilahnya. Kalau di kami ada IK. Oke, ini beberapa jenis dibedakan. Kalau tadi dibedakan dari besar kecilnya ruang lingkup ya. Oke. Oke, sementara itu deh ya, nanti bisa dilanjutkan dalam melalui tanya jawab. Oke. Sementara itu Bu Nur, mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa hal yang terlalu teoritik tidak saya jelaskan, mungkin nanti Pak Rohmat yang akan menyapu bagaimana menyusun SOP secara teknis ya. Barangkali ada yang masih ini. Ini di kami misalkan ini nih, contoh. Jadi cara penulisan SOP itu ada yang flowchart, ada yang grafik, ada yang langkah-langkah langsung ditulis secara step by step gitu. Contohnya ini. Contoh layanan presentasi perusahaan. Ini langsung ditulis begini juga boleh sebenarnya. Tetapi orang lebih suka pakai ini sebenarnya. Pakai flowchart ini. Flowchart ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Kalau dalam konteks ini kan ini mahasiswa kan, ini contoh layanan izin penelitian. Jadi mahasiswa mengajukan pertama ke staf subbag akademik ya. Ini permohonan surat izin penelitian. Jadi kemana itu? Staf atau subbag akademik fakultas. Lalu berikutnya apa? Meneliti draft surat izin penelitian dan aktivitas mahasiswa. Itu dilakukan oleh siapa? Lalu berikutnya verifikasi draft surat izin. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Formatnya sudah memenuhi apa belum? Jika iya, lanjut. Jika belum, nanti direvisi. Kira-kira mestinya ini ada balik ke sini. Ya. Jadi ada revisi sebenarnya. Lalu kasubag berikutnya, kalau belum revisi, nanti sampai dia disetujui. Lalu ada penandatanganan dan pengesahan surat izin penelitian. Oke, siapa ini dekan atau wakil dekan bidang akademik, katakanlah itu yang bertanggung jawab. Lalu pencetakan surat oleh staf bagian akademik, selesai. Kira-kira begitu. Nah, di kami ini berapa nih? Batas waktunya 15. Sebenarnya sekarang ini sudah lebih simpel ini. Jadi 1 hari selesai. Jadi dalam konteks yang sekarang ini 1 hari harus selesai pengurusan ini. Oke, ini contoh. Oke. Simbol ini tentu ini yang kotak proses ya. Ini awal start, yang finish ya. Ini decision. Apakah memenuhi atau tidak memenuhi? Kalau ini biasanya digunakan untuk menyambung kalau flowchartnya lewat loncat halaman ya. Oke, lalu ada lagi sebenarnya teknik penomoran ini, teknik penomoran SOP. Di kami penomoran SOP itu demikian, ini diurutkan dari mulai fakultas yang pertama, fakultas adab ini sebenarnya urut ini saja sebenarnya, urut abjad awalnya. Jadi adab humaniora, fakultas dakwah dan komunikasi, fakultas syariah dan hukum, fakultas tarbiyah keguruan,
FUF, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FISIP, lalu ada pasar sarjana. Ini SOP-nya 01, 02 dan seterusnya itu untuk memudahkan mengecek sebenarnya. Kalau 01 berarti ada ini SOP-SOP yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi tiap fakultas sebenarnya kan boleh berbeda. Misalkan seperti tadi SOP tentang penerbitan izin penelitian ya oleh fakultas mahasiswa. Di tiap fakultas boleh berbeda sebenarnya, alurnya boleh berbeda. Makanya kami beri nomor walaupun SOP-nya namanya sama, tetapi bisa jadi alurnya berbeda. Maka kami beri kode tiap fakultas berbeda.